Baik, saat ini saya bersama Mama, Ibu Ibu Imeda Goti di Desa Kila, kecamatan apa nih? Oke, kecamatan Imeda berarti Kabupaten Ngada ya. Nah, jadi Ibu Imeda ini adalah korban pemerkosaan, korban pemerkosaan yang kasusnya ditutupi ditutupi oleh pihak kepolisian. Lalu malah Ibu Imel bersama suaminya dengan bapak siapa namanya? Suami nama siapa? Venasius dengan orang siapa? Kobus. Nah, malah dijadikan tersangka. Ya, itu. Jadi, tapi untuk lebih jelas nanti kita bisa mendengarkan cerita langsung dari Ibu sebagai korban ini. Bagaimana kejadian Ibu alami? Siapa pelakunya? Jangan takut, sebut saja, tidak apa-apa. Karena yang penting Bapak Ibu melihat langsung wajah laki-laki itu pelaku itu, dan bahkan kemaluannya juga dilihat Nah, itu makanya. Jadi tidak perlu ditakut. Tidak perlu ada kata-kata takut. Ini kena demi kebenaran dan keadilan begitu. Nah, saya Ibu bisa jelaskan dulu Mas. Apa persoalan yang terjadi sebenarnya? Bisa jelaskan. Awal di hari Sabtu. Agak kuat supaya bisa di Awal hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023, saya bersama suami jam 7 dari sini. 7 pagi? Ya, lebih jam 7 pagi dari sini mau ke pantai bersama suami. Saya mau ingin bantu dia bisa tarik sampah, dia bisa pergi mancing, harus sampai dia ada bantu juga. Sampai pas di dia punya pondok itu, dia sementara sapu itu yang harus bersih. Dia sementara sapu, dia tunggu sama suami. Eja mau pergi mana? Saya bilang begini, saya mau pergi mancing. Pergi mancing? Iya. Dengan siapa? Dengan Im, langsung saya di bawah nih. Tanpa agak tinggi. Saya bilang, cuma dengan kau? Iya, dengan saya. Kami berdua, jalan terus. Jalan terus sampai hari ini sampai habis bantu dia. Akhirnya saya pulang. Kebetulan ada anjing yang ikut. Dia hanya pesan saya begini, saya suami pesan email kalau pulang awas anjing. Itu orang harus punya ayam tuh, jangan sampai makan ayam. Akhirnya sampai di atas saya ketemu dia masih sapu. Dia tanya saya, kau sudah pulang? Iya, saya sudah pulang. Itu mari sudah. Apa? Iya, mari sudah. Saya tidak mau. Iya, mari sudah. Saya tidak mau. Kau sudah punya anak, punya cucu. Saya juga begitu, punya anak, punya cucu, punya suami. Akhirnya saya jalan terus gini, kurang lebih 50 meter, anjing ini belok lagi ke dia punya pondok tuh. Saya dengar gonggongan anjing, akhirnya saya ikut anjing. Saya pas di tempat tujuan anjing itu kejar ayam, dia juga muncul dari bawah. Akhirnya kejar ayam itu habis, dia panggil lagi saya pas pukul anjing. Dia panggil, mari sudah, kita dua harian saya panggil. Sebenarnya saya tidak mau, saya sudah omong kau. Kita dua itu sama. Kita ada anak, ada suami, ada cucu. Pengaruh saya mau teriak di situ, tidak ada orang, sepi. Akhirnya pengaruh saya teriak, dan langsung dia ancam saya kalau teriak, kau nanti lihat. Saya sempat teriak tapi tidak ada orang. Anda pakai tarik sudah, tarik satu tangan. Pengaruh saya akan diberontak begini, dan langsung tarik satu baju, sampai terlalu di ketiak. Itu jarak antara WC dengan itu yang kejar ayam itu kurang lebih ini 10 meter, 5 meter. Saya juga tidak ikut. Akhirnya tarik saya sampai ke bawah, langsung dia masuk saya ke dalam WC. Dia ancam saya, kau jangan teriak, kalau kau teriak kau nanti lihat. Memang dia tidak pegang barang tahan, tidak pegang, hanya takut dia cek leher kok apa nanti saya ke dalam WC. Nah, sampai di dalam WC begini, dia suruh saya buka celana. Saya tidak mau buka. Ya, dia sudah buka telanjang nih dia nih. Sudah buka telanjang bola dan baju telanjang sudah buka semua. Dari semua Nah, dia punya baju dia buka sendiri sudah semua. Hanya saya itu tidak. Dia suruh sama buka celana, saya tidak mau dan saya tidak mau. Ya, kau jangan teriak, kalau teriak kau nanti lihat. Ya, kalau saya baru pegang celana begini saya takut dia ancam, dia langsung tarik cerita sudah. Dia tarik di celana. Akhirnya permisi Pak, ini dia mulai sandarkan saya di pintu tuh. Di WC ini ke pintu, dia sandar saya dekat pintu ini, dekat pintu itu sudah dikunci, dia langsung pakai kunci.
akhirnya ini cuma Tidak usah omong sana, apa yang dia lakukan? akhirnya dia mulai buka celana, dia mulai kasih maksud dia punya penis gitu. Artinya dia melakukan aksi pemerkosaan Ya, terhadap dia buah. melakukan aksi pemerkosaan. Nah, tidak lama dia langsung cabut. Dia cabut, oh siapa hormon itu dia taruh di luar. Saya tidak ini apa? Saya tidak jawab juga, saya bilang, oh, berarti dia jangan sampai bukan hanya saya, pasti ada orang banyak. Kalau dia langsung cabut hormonnya taruh di luar, jangan sampai dia takut hamil. Saya hanya dalam hati kecil. Tidak lama begini, dia baru cabut, dia pun istri datang. Langsung gedor pintu. Gedor begini, dia jawab, diam, kau jangan teriak, kalau kau teriak kau nanti lihat. Kau nanti lihat, kalau di dalam, apalagi satu istri sudah, kau jangan. Saya diam begini, dia mulai pakai celana, ini, kata istri gedor pintu. Siapa di dalam? Oh saya, nah dapat istri bilang, oh Hanes kau? Iya, saya WC. Dia pura-pura gayung air, dia dulu di kloset, dia pura-pura gayung air di tong, siram itu kloset. Siram habis dia ini apa? Mulai pakai celana. Aku dapat istri langsung jalan, antara jalan jauh dan saya kan tidak tahu saya di dalam. Pas dia mau keluar dia bilang, kau jangan dulu keluar, saya keluar duluan. Saya keluar duluan. Akhirnya saya kan tidak keluar, saya masih pakai ini celana. Pas saya mau pakai habis, dia punya ini istrinya datang tolak sudah pintu. Entah ada firasa kok tidak tahu mau pergi WC, saya juga tidak tahu. Dia tolak pintu kan kandas dengan saya, kandas dengan saya. Ini siapa lagi? Saya belum jawab. Dia tolak lagi. Dia siapa dengan saya? Saya siapa lagi? Saya ini, dia langsung ambil belahan bambu yang besar macam itu. Langsung apa nih tusuk itu pintu, tusuk pintu WC. Saya keluar begini, itu biasa sampai lubang. Saya keluar begini dan langsung koki kau punya main, nenek kau punya rasa kemanusiaan sudah dihancur. Akhirnya saya tidak pernah jawab. Saya tidak pernah jawab karena saya takut mereka kan suami istri. Jangan sampai kan mereka ini apa ini saya kasih mati saya kok apa nanti hilang jejak nanti. Akhirnya betulan dia pukul saya begini langsung langsung pukul tuh ada Om Nelis. Nelis mana? Om Nelis Peter. Ada di sini tidak ada? Tidak ada Om Oh, Nelis. ya. Om Nelis sempat dia ada pukul saya itu 1 kali. Yang belahan bam di tangan bagian kanan. Pada maki itu tuh sampai orang tadi nenek moyang apa sih dia maki. Akhirnya maki habis ini dia punya suami datang. Pura-pura tanya dia punya istri. Emang kau kenapa lagi dengan email? Kau tuh jangan pura-pura tanya. Kau tadi keluar dari WC ini Gotti juga baru keluar dari WC. Keluar dari WC. Pasti kamu tuh biasa. Kau tuh biasa di sini. Akhirnya saya diam, saya diam. Saya takut mereka dua. Akhirnya dia bilang, tidak. Ini kamu udah ini tadi kau sudah keluar. Ini baru Gotti yang keluar. Kau ini pagi tidak tahu pagi kau sudah di sini. Ini siang juga kau masih ada di sini, sore atau di sini. Pasti kamu dua ini sudah biasa di sini. Tidak lama begini, akhirnya saya langsung pulang. Saya lihat Om Neli sudah pulang, saya pulang. Jangan sampai mereka. Saya pun sampai di rumah nih, mungkin kurang lebih ya 10 menit. Saya pun suami ini datang begini. Saya dalam hati, aduh ini pasti dia sudah tahu. Dia bisa mancing kenapa baru mungkin belum kasih turun itu anak mancing apa dia sudah pulang. Saya sementara petik kacang dan langsung dia panggil saya, ada anak juga di sini mau pergi terima rapor, kau sini dulu, kau duduk di sini. Akhirnya saya juga langsung duduk di belakang. Dia tanya saya pas anak ke depan, dia baru tanya saya. Kalau ada anak dia tidak tanya kan, dia takut anak malu. Kau tadi di bawah tuh buat apa? Saya di bawah mana? Di bawah dengan oksan itu ada buat apa? Saya bilang, oh ini di bawah. Saya langsung, oh mau sudah ada dengan oksan itu tuh. Akhirnya, ya saya ini nih, saya punya saudari, saya punya istri yang kasih tahu saya ini Emma sendiri yang kasih tahu saya. Akhirnya langsung duduk diam begini. Tidak lama dia suruh saya telepon. Kalau kita kau telepon itu
Hans Osa itu tuh kita mau ke bawah, waktu tanya dia. Akhirnya saya telepon, dia sempat angkat HP. Dan ini siapa? Email, kenapa lagi? Tidak, ini kamu tunggu di situ, kamu dengan si Usman di situ. Dia langsung bilang, oh pulsa habis. Pada itu HP dia yang kasih mati, bukan dia ini. Dia biasa kalau ada perlu apa-apa HP dia tuh selalu respon dengan ada pulsa. Akhirnya tidak lama ini saya pun kita mana cara keluar. Kita bilang lapor ke RT saja. Sudah kamu lapor ke RT. Lapor ke RT begini, sampai di RT juga ada ini tidak ada. Akhirnya tidak lama dia dari sana, itu RT juga kami panggil saya bilang kami tadi itu dari sana, dari rumah mau pergi lapor nih, ada lapor siapa lagi yang saya dengan kalau begitu waktu pergi di rumah di sana juga kita punya rumah. Saya bilang jangan, biar bagaimanapun harus di rumahnya RT. Dia bilang tidak apa-apa, kau punya rumah sama saya punya rumah. Sampai di sini dia tanya, kamu lapor ada masalah apa? Saya sudah lapor, saya ini sudah dengan dosa sudah buat kesalahan dengan saya. Langsung dia punya istri yang dapat juga langsung maki saya bilang, bukan kau punya main, nenek kau punya moyang, dasar kau manusia sundal pelacur. Akhirnya bapak RT ini dia bilang begini, kalau kau punya laporan itu tuh ini, kalau kau bilang kau dengan Om Hanes itu saya tidak bisa urus. Saya tidak bisa urus. Biar kau cukup lapor itu sudah dengan pelacur. Kalau bilang kau dengan Om Hanes saya tidak bisa, apalagi rampas istri orang. Akhirnya sampai di RT juga saya sempat omong bilang saya sudah dengan dosa. Hanya dari pihak RT mereka tuntut harus ada saksi yang waktu dosa buat kekerasan itu tuh harus ada saksi yang melihat. Jadi itu maunya ada saksi yang sudah berhubungan bareng gitu. Iya. Istri kemana? Sampai di polisi itu tuh waktu Sejak kapan mulai lapor di polisi kejadian? Selisih berapa lama? tidak sampai Ada karena tidak dapat keadilan dari di situ, akhirnya ke kantor polisi ya? Tidak, dia ribut. Dia bukan mau ribut, dia ke sembah punya rumah besar terbaik itu. Bukan saya di Jawa. Itu sembah rumah besar itu kan baru berdekatan dengan rumah itu dosa punya rumah. Mungkin ada lihat saya punya suami ini, dia punya saudari itu mulai omong, berapa puluh orang kau bunuh orang. Akhirnya saya punya suami ini ribut ini, padahal ribut pagi. Baru mereka pikir lapor sama suami ini sore. Baru lapor itu tunggu dulu saya dari Jawa. Mereka polisi kan datang dulu. Mereka ada telepon bilang sini ada ribut. Jadi bukan ibu yang lapor mereka yang perkosa tadi, malah mereka lapor lagi suami ibu. Iya. Lapor tuduhannya apa? Bila ancaman tadi. Pengaruh ribut. Setelah itu kemana? Lanjut. Akhirnya saya turun dari Jawa, ini polisi kan sama sini, bagaimana kalau ada yang ribut? Saya suruh buat kekerasan satu istri. Akhirnya kalau begitu sebentar, kalau ibu pulang dari Jawa, kita langsung ke kantor polisi ya. Baik. Tidak lama juga saya turun dari Jawa, sampai istri saya dan saya ada ribut di atas. Hanya seperti ini hari kita langsung ke kantor polisi. Saya ada pesan. Baik. Saya kan langsung ke sana. Sampai sana mereka tanya lagi, kamu buat apa? Saya bilang, ini Pak kan sudah bisa suami, bilang ini suami yang ribut hari itu, karena ada dasarnya. Bukan suami hanya bilang ada ribut atau ancam-ancam, tidak kena apa. Karena saya mau ini kasih tahu, karena mau lakukan dosa sudah dengan saya. Maksudnya dengan saya atau gimana? Dia sudah memperkosa ibu gitu. Ya, jelas. Dosa itu perkosa dengan saya. Dia perkosa saya. Tidak lama mereka juga muncul. Pada masalah pagi mereka tidak muncul begini. Kami mau pulang, mereka lapor. Kami sudah di rumah mau 2 jam, datang lagi polisi 2 orang. Lapor apa? Mereka lapor tuduhannya apa? Ancaman. Oke. Mereka lapor datang lagi. Ini Pak ini, dengan tante sekarang ke sana kantor polisi. Mereka ada lapor kami tadi juga baru dari sana, kenapa panggil lagi? Tidak, mereka ada lapor biar jalan dulu ke sana. Kami juga suami istri langsung sana. Sampai di sana mereka mulai omong tanya ini Om Hanes ini ada lapor tentang ancaman ini nih tadi pagi. Akhirnya saya yang omong sudah. Memang tadi Pak ada pesan suami
bilang tunggu ibu datang ke sini ke kantor. Karena satu suami yang ribut itu ada dasar. Karena dosa sudah kekerasan terhadap saya. Bahkan satu suami yang ribut, bukan satu suami asal ribut. Akhirnya tidak lama ini kemudian mereka bilang harus sel. Yang sel itu bukan dari polisi, dari dosa itu yang minta sendiri untuk Jadi sel. pelaku pemerkosaan itu dia minta polisi supaya sel ibu punya suami. Iya. Oh, jadi dia sudah perkosa habis istri, dia suruh polisi sel lagi ke suami. Kena alasan trauma. Kena alasan Dia trauma. Akhirnya polisi hanya bilang gini, hei ini Om Hanes kenapa lagi ini? Om Hanes bilang harus no sel Om Sius. Karena saya trauma. Itu Pak Novel bilang, hei trauma kenapa ini Om Sius ini tidak apa-apa. Tidak saya trauma biar ini istirahat dulu di sini, dah saya duduk di sini. Akhirnya Pak Novel ini sempat tanya ini Sius, bagaimana Om Sius? Om Sius siap untuk mau tidur di sini. Akhirnya Sius tidak, ya Pak ini saya ini siap karena ini dia yang minta. Tidak usah saja, Pak Novel bilang tidak usah saja biar Om Sius pulang. Tidak apa-apa Pak, biar saya ini, apalagi mereka dosa itu licik. Biar saya ikut ini dan minta jangan sampai kamu juga terjebak dosa. Akhirnya dia juga tidur di sana tidak sampai ini satu malam. Tidur di mana? Di kantor polisi. Di dalam sel? Iya, dalam sel. Sel di luar di apa? Hanya di kamar Dia tidak masuk di dalam sel. di ruangan sel. Oh, tidak hanya di- tidur di sana saja. tidur di ruangan mereka beristirahat. Jam 5 pagi dia suruh Sius ini pulang. Oh, dia hanya untuk memuaskan hati si artinya begitu, betul tidak? Iya. Dia suruh tidur di sana supaya memuaskan hatinya si Pelaku. pelaku tidur kan? Tunggu ini waktu bilang urus itu tuh bilang ini kapan mau urus tapi polisi ini harus tabar Tahu dulu. ini Namanya kalau kita mau ini apalagi ini kan ancaman. Bila perlu biasanya kita langsung urus, ini tidak. kabar. Mereka tabar itu harus dosa. Ada waktu kapan? Ini Om Hanes kira-kira kapan ada waktu kita mau urus? Oh tunggu dulu saya. Urusan masalah pemerkosaan. Iya, Ah. ya tunggu dulu ini. Saya ada Ancaman, waktu. Ancaman, ya? Terus pemerkosaan tadi mereka tidak omong. Tidak omong, hanya kami omong. Mereka tidak. Tidak diproses ya? Mereka tidak kubris Jadi itu. mereka hanya fokus proses lakukan si pelaku tadi Iya, hanya terkait ancaman. ancaman. Iya. Nah, oke, tadi sepanjang panjang. Tadi yang masalah mereka laku penghinaan tadi sampai jadi tersangka tadi, itu bagaimana ceritanya? Tadi kan ini masalah tadi sudah lah, sudah jelas. Tadi kan mereka ada sampai laku lagi suami ibu nih, ya toh, dengan bapak muslaki ya. Iya. Nah, terkait penghinaan ya. Iya. Nah, sampai jadi dan saat ini ibu bertiga ini malah jadi tersangka toh. Iya. Nah, jadi sudah tersangka. Ini masalah itu masalahnya bagaimana? Kok bisa jadi tersangka kamu? Padahal ibu ini korban lah, suami juga ini sebenarnya sakit hati, ya toh. Bisa jadi tersangka itu bagaimana ceritanya? Coba dijelaskan dulu. Bapaknya, ibu sudah sekarang bapak. Ceritanya itu kami laksanakan. Saat kapan melaksanakan kayak gitu? Tanggal 20. Setelah kejadian atau selang berapa lama? Setelah kejadian. Kejadian. Oh, dari setelah kejadian tadi, bapak panggil nama laki, ya toh? Kami berdua. Kami dengan ibu dan sama suami, lalu ada mama laki pergi sampai untuk Kiko. Iya. Lalu bagaimana coba diceritakan? Kami ke tanggal 23. 23. Oh, Kiko itu artinya bahasa Indonesia apa? Coba dijelaskan. Kiko itu maksudnya bagaimana? Kalau peristiwa itu sebenarnya ketika Sius ini objek laporannya bukan lagi tentang pemerkosaan, tetapi malah ancaman. Maka tugas Sius adalah mengumpulkan keluarga untuk melaksanakan ritus peradaban yang namanya keku. Keku itu adalah pemberitahuan kepada publik bahwa dosa itu dengan email. Oke, paham. Artinya dia telah melakukan pemerkosaan, tidak asusila lah ya. Asusila. Terhadap email. Lalu kami keluarga mengumpulkan tanggal 23 ya. Lalu kami percayakan kepada Bapak Kobos ini menjadi orang tua sebagai apa namanya juru keku, artinya untuk mengkomunikasikan. Lalu kami ritus di Sao Milo Sabu, karena ritus itu keku itu harus mulai dari Sao suaminya. Kami buat ritus itu dihadiri oleh semua masyarakat atau di kampung Kila itu, lalu oleh di tua adatkan ini kami melakukan ritus. Dalam perjalanan tujuan kami itu adalah ke rumah adatnya Hanes Dosa. Gitu. Tetapi sebelum itu kami sudah mengutus yang namanya Musalaki untuk memberitahu
Siapa nama musuh lakinya? Musuh laki itu ada Bapak Ronis Nua dengan Bapak Anton Kale. Bapak Anton Gale ini ya? Iya. Oh iya. Lalu kami utuskan mereka dua untuk memberitahu kepada Hanes Dosa di rumah mereka bahwa pada hari yang disepakati itu kami akan ke rumah. Lalu setelah ritus habis di rumah ada dan kami berangkat ke rumah pelaku itu di Barako. Dalam perjalanan itu tidak ada hambatan. Tetapi setelah masuk rumah kami dihadang oleh sekelompok atau keluarga pelaku ini di jalan. Kami dihadang dan sebelum dihadang itu ada dialog antara Mosa korban dan Mosa pelaku. Itu terjadi dialog. Dan itu memang adat memang sudah Dan tradisi itu begitu. secara legal adat itu dilegalkan. Dan selama ini memang terjadi seperti Memang itu. terjadi. Dan itu kita urus beradab. Kami memang tidak sampai di rumah pokok mereka. Kami dihadang oleh sekelompok yang mengatasnamakan kelompok pelaku. Kami dihadang di jalan, sehingga kami tidak sampai ke rumah adat. Tetapi dialog antara Mosa korban dengan Mosa pelaku terjadi. Saya kira itu yang menjadi penting. Tetapi menjadi aneh buat kami keluarga besar itu, Mosa yang kami percayakan menjadi juru keku itu tetap menjadi tersangka. Saya tidak tahu objek hukumnya ini di mana yang menjadi sebuah hal yang benar. Saya kembali. Baik. Jadi soal untuk pemberian terkait keku tadi, ya toh? Itu ada masalah lakinya Bapak siapa tadi? Bapak Anton. Bapak Anton dengan Bapak Ronis Nua. Bapak Anton. Jadi Bapak Anton ada ini, jadi saksinya ya? Iya. Waktu itu, jadi saksinya ada. Lalu ini Bapak tadi Juru juru keku. keku ya? Dan termasuk Bapak juga sudah ditetapkan jadi tersangka. Tersangka. Ya? Jadi itu Bapak siapa? Kobus. Bapak Koya Kobus, Curi borong. Bapak Fenan ya? Iya. Bapak Fenan, suami dan ibu dan ibu, jadi tiga. Jadi masalah ini kalau mau dibilang sangat menyedihkan ya, menyedihkan hukum di Indonesia ini. Ya, toh? Kenapa? Karena ibu ini harus menjadi korban pemerkosaan yang pelakunya masih ditangkap dan ditahan, ya toh? Tapi malah ibu ini ditetapkan lagi jadi tersangka bersama suami dan musuh laki ini. Padahal secara adat memang keku itu dilakukan bertujuan supaya memberi sanksi ya, sanksi adat kepada pelaku supaya diselesaikan secara adat wajar di sini. Lalu supaya ke depan dia tobat. Tapi malah kasus ini kati di sini, kati ya istilahnya. Lalu tapi jadi persoalan malah di sini malah dibolak-balikan faktanya. Jadi fakta hukumnya, fakta yang terjadi sebenarnya masalah pokoknya adalah pemerkosaan, diubah menjadi masalah penghinaan terhadap pelaku tadi. Gitu. Dan ini yang menjadi mesti catatan kita. Gitu. Lalu Om ini yang kacamata Bapak siapa? Bapak yang Bapak ketahui apa kasus ini tentang? Kalau saya ketika dipanggil untuk berkumpul karena saya sebagai omnya dari IM datang di sini berkumpul untuk bersama-sama mencari solusi, mencari penyelesaian yang berkaitan dengan kasus yang terjadi Terkait pemerkosaan terhadap ibu tadi. Dan itu benar terjadi ya, menurut pengakuan dari ibu. punya anak saudari. Benar terjadi. Termasuk ini Bapak tadi sebagai musuh laki itu kapasitasnya apa? Waktu tadi untuk tugasnya apa tadi? Untuk menyampaikan ya. Dipercayakan oleh jadi korban. artinya ini prosedur sudah dilakukan. Bapak sebagai musuh laki juga tugasnya pergi menyampaikan. Lalu Bapak tadi sebagai musuh laki tadi untuk kiku tadi. Dan Bapak bisa jelaskan sudah berapa kali Bapak melakukan kiku di Foas ini? Saya sudah 4 kali. Sudah lima yang kelima ini terbalik. Oh, jadi selama ini sudah 4 kali sebagai musuh laki melakukan kiku tadi. Oh, mereka mengakui lalu mereka melakukan menyelesaikan secara adat kaki tadi. Tapi pelaku ini dia putar, dia putar balik. Malah kita duga dia bersekongkol lagi dengan polisi, ya, untuk malah menjadikan Bapak bertiga ini jadi tersangka. Baik. Jadi ini adalah persoalan yang memang mesti menjadi perhatian publik, ya, perhatian Kapolsek ini, ya, Kapolres Ngada dan juga Kapolda NTT, juga Bapak Kapolri, ya, terutama Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini negara hukum yang bagi kita masyarakat sangat menyedihkan. Jadi kita minta ya melalui media ini kita minta supaya kasus ini secepatnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian supaya Ibu Imelda Gote ini bisa cepatnya mendapatkan keadilan.
Terkait kasus status penetapan tersangka terhadap ketiga ini, bapak berdua dan sama ibu ini yang jadi merkosan tadi, malah jadi tersangka tadi, terkait status tersangkanya, kami sebagai kuasa hukum yang ditunjuk, yang dipercaya, kami akan melakukan upaya hukum pra peradilan. Kami akan gugat pihak kepolisian, dan kalau memang sudah P21 kita akan gugat juga pihak kejaksaan, ya, pra peradilan, supaya status tersangka mereka lepas. Karena mereka adalah sebenarnya korban, ya toh. Ya tolong siapapun dari pihak penegak hukum jangan, kesian ibu ini. Bagaimana kalau coba kita balik ya posisi, ya kita ubah posisi. Bagaimana kalau ibu ini menjadi ibu kita, menjadi istri kita, menjadi anak kita, jadi korban pemerkosaan, malah dijadi tersangka lagi, begitu. Oke lah, kita paham bahwa apa yang dia buat mungkin menimbulkan masalah pidana lain, tapi mestinya fokus kepada terkait masalah pokoknya gitu, terkait pemerkosaan, begitu. Jadi saya pikir, coba bapak ini tunggu, tadi dulu pak, maaf. Ini mungkin bapak ada, bapak sebagai yang tahu tentang masalah ini juga ya? Tidak. Hanya mendengarkan. Saya mendampingi, saya dari Padma Indonesia. Oh, bapak ini, bagus nih, dari Padma Indonesia. Saya dari Padma Indonesia. Ketika mendengar perkara ini sudah proses sudah lama, sudah jauh. Makanya saya juga merasa kaget, kok kenapa saya punya kakak ini, Yakobus Ture ini kan menjadi ditetapkan menjadi tersangka. Seumur hidup saya belum pernah ketemu, saya belum pernah ketahuan bahwa orang yang jadi juru keku itu menjadi tersangka. Maka bagi saya Padma Indonesia, kami akan lawan juga, kami akan backup habis-habisan. Kenapa? Ini adalah hukum adat. Hukum adat yang harus ditegakkan, hukum adat yang tidak boleh diabaikan siapapun juga sebelum hukum negara itu ada. Ini penegasan dari saya Padma Indonesia. Oleh karena itu, saya minta polisi, jaksa cermati baik-baik ini hukum adat yang ada di Bejawa ini, sehingga jangan sampai adat istiadat yang ada di Bejawa ini dibuang ke laut karena dengan kasus ini. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat supaya persoalan ini diselesaikan dengan bijak. Jangan menjadi sebuah penekanan terhadap hukum adat yang berlaku di Bejawa, khususnya di Kecamatan Aimere dan Desa Kila. Itu saja mungkin saya mau menyampaikan begitu. Baik, terhadap terhadap ibu korban pemerkosaan ini apa harapan bapak dari Padma juga ya? Harapan saya ya karena negara ini adalah negara hukum, hukum itu ditegakkan dengan seadil-adilnya, apalagi menyangkut hukum adat. Harus dihormati dan ditaati oleh siapapun juga. Dan ini bukan masalah baru. Persoalan mengenai keku, mengenai ambil istri orang itu bukan hal yang baru. Hal yang sudah pernah terjadi. Sehingga hanya kali ini saja itu yang menjadi persoalan, bolak-balik saja itu menjadi persoalan. Itu saja yang kami harapkan begitu. Bagi rekan saya, Ibu Ena, mungkin ada hal yang mau ditambahkan? Disampaikan saja. Karena ibu awal yang mendampingi. Sepotong saja. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Juan untuk memfasilitasi ini, dan kita mengharapkan semoga ada titik terangnya. Artinya suatu hal yang dibungkus mulai terbuka, dan untuk kasus di Kilani stop sudah. Jangan ada email-email yang lain gitu. Keadilan harus ditegakkan, semangat. Baik. Baik, sekian saja. Ibu, doa banyak ya. Doa banyak supaya semua kita diberi kesehatan, tetap semangat. Kita yakinlah ya, semoga Tuhan mengetuk hati ya para penegak hukum ini ya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan baik. Baik, cukup, salam keadilan.